Halo teman-teman semuanya yang menyaksikan. Hai. Dan teman-teman yang ada di booth-nya Panelku di Yang ada di Indobuildtech ini. Indobuildtech, ICE BSD ya. Ya, jadi booth-nya ini kaget gue waktu datang ke sini ya. Iya. Ini booth apa coffee shop atau spaceship? Iya, temanya kan spaceship tapi kayak cafe ya Om ya, PW ya. Banget ya. Ada kopinya. Nah ini di tengah ini kita ngelihat ada ruangan yang bisa kita manfaatkan nih. Yes, buat modcast gitu. Buat modcast. Jadi untuk perkenalan dulu. Yep. Saya Aryo Pratomo saya Malvin atau Ece Gario. Saya seorang podcaster dan YouTuber, content creator lah. Content creator. Malvin dari Best Indotech, YouTube channel Best Indotech, Tech Reviewers. Ini kalau semua orang mau beli gadget udah pasti harus ngeliat Best Indotech karena lu tuh bukan handphone doang ya. Iya, gue mulainya justru dari aksesoris Om, dari gadget-gadget gitu kan ya. Karena kan rata-rata pada saat itu mulai kan banyak kan smartphone orang. Iya. Ya itu bikin ya sesuatu yang berbeda lah. Nah, gak ada habisnya emang kalau ngomongin teknologi karena device-nya banyak banget, perkembangan teknologi banyak banget, makanya harus nonton Best Indotech. Nah, harus nonton Ece Gario juga karena kontennya dari saya belajar konten bapak-bapak gitu ya di situ ya. Belajar soal gimana ya lifestyle yang bapak modern gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi ngomongin soal bapak-bapak, kita berdua itu memang dalam satu tahap yang sama walaupun umurnya sedikit berbeda. Yaitu kita bikin rumah. Kita punya studio di rumah. Yes. Dan kita memang di saat bikin studio ini tadi gue juga baru cerita sama Malvin off air bahwa pengen banget dari kecil tuh punya studio, tapi dulu adalah studio band. Studio musik Om ya. Jadi studio musik ya. Iya. Studio musik itu kita mulai dengan punya alat musiknya dulu. Terus yaitu gitar, drum, ngajak teman main. Tapi suka dikomplain. Berisik ya. Berisik banget. Iya. Suaranya keluar. Dan kita yang di dalam juga kalau udah main tuh suaranya nggak enak sebenarnya. Betul, mantul-mantul dan ditambah tetangga marah. Bener. Gitu kan ya. Iya. Kebetulan bokap juga punya drum di rumah, main drum. Jadi ya suka dikomplain sih Om. Apalagi kalau mainnya jam-jam kritis gitu ya. Bener-bener. Terus kalau kita ngeliat film musisi-musisi yang punya studio itu kayak, oh studio sekeren itu ya. Iya. Ada bagian luarnya, bagian mixernya, terus begitu masuk tuh kayak wow segede, sekedap itu. Rapih gitu ya kelihatannya ya. Jadi kalau masuk tuh kayak masuk ke teater yang enak banget suaranya. Kok kita nggak bisa bikin kayak gitu? Nah itu dia. Ternyata tricky Om. Ternyata tricky banget audio itu. Nah akhirnya dalam kita sama-sama bikin rumah baru, mungkin studio, bukan rumah bersama ya, beda ya. Beda. Ya. Bukan salah. Jadi punya rumah masing-masing. Kebetulan emang kita kerjanya sebagian dari rumah. Betul. Butuh studio. Gue banyak syuting di studio. Kali ini bukan studio musik tapi studio YouTube dan podcast. Nah, satu hal yang kita masa kecil yang kita impikan itu kita ubah ke sekarang. Apa yang bisa kita lakuin untuk dapat di saat udah lebih punya penghasilan dan memang ada basicnya. Apa nih yang bisa kita lakuin untuk audio yang lebih bagus? Betul. Nah, lo tahap-tahap awal lo tuh apa waktu itu? Waktu awal-awal mulai sih memang mengandalkan apa sih resource yang ada Om ya. Tadi hordeng pertama mulainya gitu ya. Terus furniture, mungkin sofa segala macam. Cuma semakin kesini kan opsi semakin banyak ya. Terutama nih panelku gitu. Gue sendiri jujur lihatnya dari Om Mario gitu ya waktu itu ya. Ada Korean wall panel nih ya yang dipasang di studionya Om Mario ya. Dan waktu itu Om Mario nunjukin kan bedanya ketika enggak pakai panel sama pakai panel dan itu tuh ngasih nilai bukan cuma sekedar fungsi aja tapi estetiknya sih Om yang gue suka tuh. Nah begitu kita ngomongin suara, kan suara elemennya banyak banget selain dari mikrofon yang kita pakai, mixernya, terus editingnya juga. Tapi nggak ada yang paling dasar adalah saat direkamnya itu sendiri, dimana menggunakan harus ada kualitas suara yang gak mantul-mantul, yang teredam. Ya environment-nya ya, lingkungannya. Environment-nya, betul. Gimana kalau misalnya kita rekaman tiba-tiba di luar ada suara burung terbang gitu. Wah, ada yang klakson lewat atau enggak ada yang renovasi. Renovasi potong keramik. Itu aja udah ngaruh di saat ngerekamnya. Anything you do with editing itu susah banget gitu. Nah, makanya di saat gue tahu panelku, ini gue cek nih apaan sih peredam. Oke, kayaknya peredam udah pernah ada banyak pilihan, tapi ternyata panelku ngasih experience yang beda banget. Pertama, menurut gue adalah dari bahannya itu sendiri. Gini, gue bangun rumah
pengalaman yang paling menyedihkan saat bangun pun adalah rayapnya. Nah, gimana tuh? Lu juga? Gua jujur waktu gua kecil rumah gua rayapan. Oh gitu. Dan baru 2 hari yang lalu tetangga gua chat gua. Ya. Mau keluarin furniture karena rayapan. Iya. Waduh. Terus? Jadi takut dong kalau sama rayap itu. Makanya tuh. Bisa sih di anti rayap memang. Nah, ada. Nah, ya. tapi sebenarnya kan rayap ada karena ada kayu. Ada kayu. Makanannya, dan panelku ini bukan kayu. Bukan kayu ternyata. Saya juga baru tahu guys. Dan kalau kita lihat bentuknya sekarang kan kayu semua kelihatannya kayu, ya. Tapi bukan. Jadi bukan kayu yang artinya bukan inceran rayap satu. Yes, nggak bakal mau dia makan nih. Bener. Dan artinya kayu juga berarti ya forestation juga nggak masuk hitungan tuh, karena ini bukan kayu sama sekali, dan juga bahannya recyclable. Nah itu dasarnya itu dulu. Gue pikir gue mau menambahkan sesuatu, oh ternyata ada poin lebihnya. Terus how does it work actually? Jadi begitu gue taruh, gue baca-baca tentang meredam suatu studio. Itu sebenarnya nggak perlu semuanya ternyata. Jadi 25% dari ruangan. Bener gak? Lo bacanya gitu gak? Gue kemarin tuh banyak baca di satu sisi. Tadi bener yang Om Ari bilang. Sama di corner-cornernya. Ya, oke. Yang perlu ada semacam busa ya. Dari tim panelku juga sih yang infoin sebenarnya gitu. Jadi kita banyak ternyata teknisnya tuh. Jadi pantulan kenapa di pojok? Karena dia mantul dari 2 sisi ya. Jadi begitu kita misalnya ke pojok, gue kan lagi main paddle nih. Paddle tuh di belakang, bola tuh bisa dari kanan. Pantul-pantulin dong ya. Ke belakang baru ke depan. Nah suara tuh juga mantul, kalau nembaknya miring dia mantul ke sebelah situnya lagi. Jadi mantulnya kayak 2 kali. Setidaknya makanya ke pojok itu juga harus di cover. Gitu. Makanya panelku ini kan bentuknya mungkin siku-siku juga ya. Jadi sampai ke pojok-pojok juga kan coveragenya gitu. Ya, yang gue amazed terakhir selain akhirnya ternyata cuma sebagian, dan begitu gue pakai it works. Kalau bisa lihat video gue deh, it works. Terus beda banget. Evonya ya. Terus tambahan satu lagi, masangnya gampang banget Pak. Nah, gimana tuh kemarin? Masangnya itu kan dia berupa blok-blok ya. Gue nggak hafal ukurannya, tapi cukup ya segede meja inilah kira-kira. Jadi tinggal ditempel pakai lem, dan itu nggak ngebolongin tembok. Cuma pakai lem aja, dan desainnya itu kan garis-garis. Ini terserah lo mau desainnya gimana. Lebih simple sih ya jadinya ya prosesnya ya. Gak perlu kalau kita biasa ngecat dinding kan mesti kita kasih lapisan apa dulu gitu berapa kali. Lantai juga takut kena cat. Kalau ini tinggal plak aja gitu ya, simple banget ya. Jadi kalau cat itu kan berarti ada kotor-kotornya, ada baunya. Baunya sih terutama ya. Kalau ini cuma ditempel udah. Dan lo bisa desain karena dia garis-garis, lo bisa taruh vertikal, horizontal, terus mau potong kecil lagi, terus jadi patternnya ya bisa diatur gitu. Ya. Benar. Jadi terserah. Cakep banget. Nah itu cuma selesai masang tembok segede gini lah satu sisi, itu nggak sampai sejam, jadi. Dan itu bisa langsung dipakai Om ya? Langsung dipakai. Nggak usah nunggu berapa hari lagi gitu-gitu ya. Kalau ngecat kan kita mesti nunggu lagi kadang. Betul. Dan itu suka dibilang orang tuh racun kalau kita baunya kita cium gitu loh. Sedangkan ini nggak ada berbau gitu ya. Bener. Dan itu yang gue amazed sih. Jadi kalau misalnya lagi bikin studio atau misalnya teater atau project-project besar, entah itu gereja atau teater atau apalagi lah tempat ibadah banyak yang butuh juga. peredaman suara nih ya, karena kan mungkin suaranya kenceng ya. Ini pilihan yang cakep gitu estetiknya gitu. Nah itu salah satu gunanya punya peredam sih menurut gue. Jadi suaranya begitu bisa diproses. Jadi mau proses after shotnya terus proses editing, kalau dasar filenya itu udah kurang ya kerjanya ya lebih berat di editing, susah gitu. Kasihan kan. Hasilnya juga nggak maksimal sih. Jadi kalau dari awal udah dibagusin lah, udah di proper. Kayak gini ada peredaman audionya, dari segi ruangannya juga udah di treatment lah ya Om ya. Udah gampang kerjanya, makin seru juga bikin videonya gitu kan. Lu waktu lihat video gue gimana? Ya langsung ngiler sih Om, makanya langsung coba nanya juga. Karena itu gue ngalamin walaupun gue sendiri udah belajar berapa tahun suka search di YouTube gitu kan. Tetap aja ada teknis dari kita yang kurang, karena kita setiap ruangan punya karakter berbeda. Ada yang dinding kaca, misalnya ada yang ada jendelanya banyak, atau ada yang dia banyak dindingnya pakai gipsum, sama dinding yang pakai semen, itu beda Om treatmentnya nanti. Iya betul. Terus jadi, udah pasang?
gue udah pasang akhirnya satu bidang dan itu helpful banget sih. Helpful banget. Sebelumnya gue cuma pasang di atas Om, pakai yang peredam busa gitu. Ya. Dan ternyata itu pun nggak bisa ngebantu banget karena dindingnya masih full gitu kan dengan batu gitu yang mantulin suara banget. Dan gue suka selak-selaknya ini yang dilakuin di sini ya di boothnya panelku ini dikasih LED strip. Iya cantik ya jadi ya. Jadi selak-selak di antara ya panelku ini lo bisa masukin LED strip. Oh iya makanya nih dari tadi yang bikin beda apa ya? Oh iya LED stripnya nih ya. Rasanya kayak di spaceship dan ini gue suka banget datang ke sini di Indo Build Tech. Cozy banget sih di sini boothnya panelku. Bener. Dan ini ternyata kita banyak belajar banyak produk lain. Betul. Nah ada artwork di sana yang gue suka banget. Jadi kayak ada yang gimana bayangin dari seperti ini nih yang bisa dilihat ini. Iya. Waveform ini ya. Ini juga sisa dari kayak waveform podcastnya MKBHD. Jadi dia dibikin sebagai waveform. Terus di luar juga ada yang kalau horizontal ketemu vertikal gimana dikasih LED strip belakangnya. Terus ada yang lo belum lihat mungkin di belakang sini nanti lo lihat ya. Dia tuh ada yang base-nya putih. Oh. Jadi base-nya putih, project ya. Kalau project base-nya putih kan bisa kayak di branding, diwarnain yang lain gitu. Warna Mesinotech apa biru? Biru muda, biru teal ya. Biru teal lo bisa warnain biru teal semuanya langsung. Nice. Jadi apapun brandnya itu bisa disesuaikan. Nah ini dibikin dengan seorang artis, dia artworknya di situ. Artworknya di situ. Benar. Jadi dasar putih itu juga ada, itu menarik dan gue belajar banyak banget di sini juga. Kayak misalnya bukan cuma peredam ternyata nih panelku ini. Banyak ini ya, semua nih material yang ada di sini, kursi kita pun ini juga panelku juga ya. Material-material yang bisa dipakai juga. Aduh, gua kalau masalah teknisnya teknisnya kita nggak tahu sih, cuma caranya. Kita nggak kebayang aja sih Om, panel kayak gini bisa dilipet sedemikian rupa gitu ya tadi ya. Yang di depan juga ada. Kalau kalian mampir ke boothnya panelku nih di Indo Build Tech bisa lihat tuh semua. Ini boothnya keren banget, udah kayak kalau ada penghargaan best booth gue yakin menang sih. Ini booth kayak ala-ala Bright Spot kali. Gitu. Jadi gue ngerasa kalau bikin studio yang bikin video, gue juga suka dikomplain masalah suara dulu. Ada berapa kali sih kayak mereka jadi penonton gue jadi kayak nggak fokus sama isinya karena terganggu sama suaranya. Betul. Dari zaman gue cuman ngevlog pakai kamera biasa terus nggak pakai shotgun kamera. Wah itu gue ingat banget ya pertama kali gue bikin video diundang suatu brand ke Beijing. Gue rekaman pakai action camera. Langsung gitu direct. Pinternya apa coba? Pokoknya ini pertama kali banget gue bikin video. Pinternya adalah gue pakai casing. No. Udah rekaman di tempat rame banyak orang. Jauh dari rumah. Kesempatannya sekali doang. Waktu itu ke Beijing sekalinya gue rekam pakai action kamera doang. Karena gue anggap itu praktis. Plus pakai casingnya. Gak gue tayangin Pak. Oh no. Gak gue tayangin beneran. Rasanya aduh. Apa lo worst moment ada suka komentar tentang itu gak? Learn ya. Jadi gue lebih ke pas abis pindah studio sih Om waktu itu. Abis pindah studio memang ya kayak tadi dibilang treatment tiap ruangan mesti beda-beda. Ujung-ujungnya dari yang sebelumnya orang-orang itu gak ada ngomongin tentang suara. Jadi tiba-tiba notice kok suaranya begini ya. Kok suaranya gak enak ya gitu ya. Gitu. Dan banyak banget yang komen akhirnya. Dan dari situ ya memang kita awal setup studionya kita nggak mikirin itu sayangnya gitu, kita mikirin lightingnya mesti bagus nih, ternyata kameranya mesti bagus nih, tapi ternyata audio itu lebih penting dibandingin sama video sendiri. Terutama gitu. Podcast ya, karena teman-teman yang podcaster ini banyak nonton dalam tanda kutip nonton podcast, tapi sebenarnya yang didengar tuh bisa jadi sambil jalan, sambil commuting. Jadi suara itu lebih penting sih. Lebih penting buat Om Mario terutama ya. Kalau yang podcast 30 Days of Lunch gitu-gitu tuh betul. Panjang dan harus jelas gitu kan Om ya. Isinya gitu kan. Apalagi kalau suaranya udah bagus, suara radio gitu ya, sayang banget ya. Nah terus juga gue juga lo ya waktu itu pertama kali dibilang suaranya kurang, yang lo lakuin apa? Upgrade apanya? Waktu itu memang posisinya ruangannya agak kosong Om. Jadi mesti agak diisi. Waktu itu solusi awalnya seperti itu. Waktu itu belum ada akses ke panel akustik kayak gini. Jadi diisi dengan furniture kayak sofa, salah satunya sofa fabric ya. Terus tadi hordengnya juga dibikin 2 lapis gitu. Cuma akhirnya ya tetap aja nggak bisa perfect
acoustically banget kayak gitu. Tetap ada echo, tetap ada reverb. Nah, solusinya waktu itu datang ketika ya ada yang kenalin acoustic panel lah dibilangnya pakai busa waktu itu. Oh iya. Oke, dan itu akhirnya kita pakai di atas karena biar nggak mengganggu. Ya? Yes, exactly. Karena biar nggak mengganggu estetik. Kalau nggak kan ditempel di dinding hitam semua kayak nah gitu. Ya, gue tahu tuh. Terus. Ya jadi secara estetik kurang sebenarnya. Benar. Gitu. Makanya kita cuma bisa pakainya di atas waktu itu. Ya sedikit ngebantu akhirnya. Cuma tetap ya nggak yang optimal kayak sekarang udah pakai panelku Korean wall panel ini. Benar. Gitu. Kalau nggak salah yang dipakai Jagat Review bukan? Om Deddy. Benar, ya. Om Deddy berarti harus nonton ini dan harus kita sarankan pakai nih panelku. Pakai deh, cobain Om. Nah itu poin bagus karena selama ini kita pakai peredam, tapi ada yang orang pakai peredam malu. Seperti kayak Malvin ini karena gitu. Harus diumpetin di atas. Betul. Dan ya kita kan pengen looksnya estetik sih Om ya. Pengen looksnya rapih gitu kan. Jadi panelku ini memecahkan masalah untuk yang pengen punya peredam tapi bangga akan peredam itu. Betul. Jadi orang nggak nyangka juga sih kalau sebenarnya tembok seperti ini, tempelan panel seperti ini itu ada peredamnya. Ada fungsinya juga selain cuma kelihatan cantik gitu. Dan nggak harus dipakai di studio juga sebenarnya. Iya, di bebas, rumah di mana aja selama ya cocok dengan temanya Om. Bener. Ini kalau tema mungkin masuknya ke Japandi gitu. Japandi bisa nih. Betul, dan juga bisa dipasang di kamar anak. Iya. Kalau kita nggak pengen denger berisik gitu ya. Anaknya kasih panelku sedikit kamarnya gitu. Yes, jadi keserap gitu ya suara teriakannya gitu ya. Bener, kalau anak gue udah berantem lumayan sih. Oke, nah ini anak gue baru sebulan Om. Satu lagi udah gede belum ya. Belum berantem ya berarti Yes. Nah ini yang gue mesti belajar lagi dari Om Aryo. Iya, jadi sebenarnya gue suka banget kalau misalnya kita ngomongin panel yang bisa kita banggakan, bisa ditampilkan karena kita video, ditampilkan di konten, bisa jadi background, bisa jadi nggak usah jadi background misalnya punya background lain, tapi bisa kayak at least orang yang masuk situ juga merasa ini proper gitu. Itu bisa ngebantu. Beda atmosfernya gitu. Dan kita bisa desain sendiri, entah itu vertikal, horizontal, dan kita tanpa perlu merasa bersalah. Oh, ini bukan kayu, nggak ada rayap. Oh, ini bukan kayu, nggak ada hubungannya sama forestation. Terus juga ini recyclable. Jadi a lot of points ya. Betul. Dan gampang sendiri makanya, bisa sendiri pasangnya. Renewable energy. Wah, gitu. Buat yang teman-teman yang environmentalist ya. Iya. Ini bakal juga. Jadi bisa dicari di mana ya? Kita bisa ke panelku aja ya. Panelku? Kalau nggak salah ada di Instagram ya. Panelku.id ya. Bentar ya. Panelku.id. Terus ada di mana lagi? Tim? Ada websitenya juga ya. Website, TikTok, YouTube ya. Yes, panelku.co.id. Tapi kalian kalau lihat video ini pasti udah dari YouTube-nya Panelku. Bisa dilihat beberapa kayak misalnya cara pemasangan juga ada. Terus bisa ngomongin tentang dibuat dari apa. Banyak banget video-videonya tentang Panelkunya itu sendiri. Wah, kita udah masuk di Instagramnya ya. Live ya langsung ya. Cepet banget memang. Jadi ya gitu. Oke, nice. Nah, jangan lupa untuk cari Panelku di Instagram dan YouTube ini dan cek video gue juga ada reels ngomongin tentang Panelku ini dan Malvin juga ada Malvin coming soon. Baru selesai. Baru mau dipasang apa di Instagram? Akan di Instagram, YouTube jadi background. YouTube jadi background pastinya buat di podcast juga nanti. Nah berikutnya kita mungkin lempar ke Jagat Review misalnya teman kita tech reviewer yang lain. Biar makin cakep studionya ya. Yang ada podcast juga nanti gue akan rame-ramein biar podcast Indonesia tuh makin naik lagi kualitas audionya. Dan ya Panelku makin rame nih Panelku makin rame nih, asik. Dan ya semua lah untuk kualitas audio terutama teman-teman YouTuber tech dan segala lifestyle-nya juga audionya jadi bagus. Oke, jangan lupa subscribe. Ini udah kebanyakan subscriber, gue boleh bagi dikit gak? Boleh, bagi biar ke diundang kemana-mana gitu ya. Om Aryo Pratomo ya, dicek di YouTube, Instagram, TikTok. Ada Om? TikTok ada, tapi gak joget-joget. Joget-joget iya. Untuk tips and trick seputar teknologi, seputar parenting. Ada sedikit dan bisa ke Best Indotech. Best Indotech juga ada Best Indokar sekarang. Sekarang ada Best Indokar, baru mulai. Mantap. Oke, sampai ketemu teman-teman dari Thank you guys. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.